Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya teramat bahagia kedatangan akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram Al-Ustaz Ismail Yusanto bersama rekan-rekan seperjuangan semua dari Hizbut Tahrir. Dan pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada segenap umat Islam yang ada di tanah air tercinta Republik Indonesia bahwa Hizbut Tahrir merupakan ormas Islam yang menjadi korban kriminalisasi, bahkan korban terorisasi. Di mana Hizbut Tahrir dengan konsep khilafahnya difitnah, ingin melakukan subversif, difitnah ingin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan negara. Itu semua fitnah. Karena itu di sini ingin saya sampaikan bahwa al-khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Al-khilafah sekali lagi adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Jadi jangan pernah sekali-kali ada yang menyatakan bahwa khilafah itu merupakan bagian daripada konsep terorisme atau konsep radikalisme atau konsep ekstremisme. Semua itu merupakan fitnah yang sangat jahat yang harus bersama-sama. Beruntunglah Indonesia punya NU. Beruntunglah negara mayoritas muslim terbesar sedunia ini punya ormas Islam terbesar yang punya pemahaman Islam yang ramah dan toleran. Bukan Islam yang marah-marah dan intoleran. Ormas Islam yang menerapkan syariah tidak dengan cara yang kaku, harfiah, dan statis, melainkan dengan pemahaman yang kontekstual dan dinamis. Ormas Islam yang tidak memaksakan paham khilafah atau ideologi negara Islam sebagai dasar negara, melainkan menerima Pancasila sebagai dasar NKRI yang berbineka tunggal ika. Andai kata Indonesia didominasi oleh pemahaman Islam yang radikal dan intoleran seperti FPI dan HTI, maka negeri kita dalam ancaman yang nyata. Lihat saja video di awal tadi yang menunjukkan Rizik Syihab berdampingan dengan Ismail Yusanto. Pimpinan FPI dan pendiri HTI tersebut begitu tegas menyatakan seruan untuk mendirikan khilafah di negeri ini. Bayangkan kalau gerakan radikal semacam itu menguasai Indonesia. Alangkah bahayanya buat Republik tercinta. Memang FPI dan HTI saat ini sudah dilarang oleh pemerintah. Tapi para aktivisnya masih aktif bergerilya dan tak segan menyusup kemana-mana. Ideologinya masih gencar disebarkan. Para ustadznya bahkan masih diundang untuk berceramah oleh simpatisannya yang menyusup ke lembaga pemerintahan dan BUMN. Kasus terakhir, pentolan HTI Felix Xiao masih diundang ceramah di salah satu masjid PLN. Maka dari itu, kita jangan sampai lengah. Jangan sampai kita menganggap gerakan radikal sudah punah di negeri ini. Kita semua yang mencintai Indonesia harus tetap waspada. Jangan sampai negeri ini dikuasai radikalisme dan intoleransi. Atas dasar itulah, kita mesti menyambut dan memberi apresiasi ketika Nahdlatul Ulama sebagai ormas muslim moderat mengadakan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Dalam acara tersebut, NU mengadakan Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang dihadiri ratusan ulama dari berbagai negara. Satu keputusan fundamental yang dihasilkan dari forum tersebut, sikap tegas NU menolak khilafah. Bagi NU, khilafah adalah sistem politik yang pada zaman dahulu memang masih cocok untuk umat Islam. Tapi zaman sekarang, sistem khilafah sudah usang. Kalau dipaksakan penerapannya untuk zaman now, justru akan menimbulkan kekerasan, perpecahan, dan kemudaratan. Dan itu justru bertentangan dengan tujuan utama syariah Islam sendiri. Saat ini, cara terbaik untuk menjalankan syariah adalah dengan merealisasikan keadilan sosial dan kemaslahatan umum dalam bingkai kebangsaan dan kemanusiaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak piagam rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban 1 yang dibacakan oleh Kiai Haji Mustofa Bisri atau Gusmus dan Yeni Wahid di acara puncak resepsi Harlah 1 Abad NU yang digelar di Gelora Delta Sidoarjo Februari 2022. Berikut bunyinya. Tekad 1 Abad Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap bisa menyatukan umat Islam sedunia
Namun, dalam hubungan berhadap-hadapan dengan non-muslim bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Sebagaimana terbukti akhir-akhir ini melalui upaya mendirikan negara ISIS. Usaha semacam ini niscaya akan berakhir dalam kekacauan dan justru berlawanan dengan tujuan-tujuan pokok agama atau maqasidus syariah yang tergambar dalam 5 prinsip: menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keluarga, dan menjaga harta. Dalam kenyataannya, usaha-usaha untuk mendirikan kembali negara khilafah nyata-nyata bertabrakan dengan tujuan-tujuan pokok agama tersebut. Ini dikarenakan usaha semacam ini akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak keteraturan sosial politik. Lebih dari itu, jika pun akhirnya berhasil, usaha-usaha ini juga akan menyebabkan runtuhnya sistem negara bangsa serta menyebabkan konflik berbau kekerasan yang akan menimpa sebagian besar wilayah di dunia. Sejarah menunjukkan kekacauan karena perang pada akhirnya akan selalu didampingi dengan penghancuran yang luas atas rumah ibadah, hilangnya nyawa manusia, hancurnya akhlak, keluarga, dan harta benda. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, cara yang paling tepat dan manjur untuk mewujudkan kemaslahatan umat sedunia atau al-ummah al-islamiyah adalah dengan memperkuat kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat manusia, baik muslim atau non-muslim, serta mengakui adanya persaudaraan seluruh manusia, anak cucu Adam atau ukhuwah basyariyah. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berikut piagamnya memanglah tidak sempurna dan harus diakui masih mengandung masalah hingga saat ini. Namun demikian, piagam PBB itu dimaksudkan sejak awal sebagai upaya untuk mengakhiri perang yang amat merusak dan praktik-praktik biadab yang mencirikan hubungan internasional sepanjang sejarah manusia. Karena itu, piagam PBB dan PBB itu sendiri bisa menjadi dasar yang paling kokoh dan yang tersedia untuk mengembangkan fikih baru guna menegakkan masa depan peradaban manusia yang damai dan harmonis. Daripada bercita-cita dan berusaha untuk menyatu padukan seluruh umat Islam dalam negara tunggal sedunia, yaitu negara khilafah, Nahdlatul Ulama memilih jalan lain, mengajak umat Islam untuk menempuh visi baru, mengembangkan wacana baru tentang fikih, yaitu fikih yang akan dapat mencegah eksploitasi atas identitas, menangkal penyebaran kebencian antar golongan, mendukung solidaritas dan saling menghargai perbedaan di antara manusia, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia, serta mendukung lahirnya tatanan dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, tatanan yang didasarkan pada penghargaan atas hak-hak yang setara serta martabat setiap umat manusia. Visi yang seperti inilah yang justru akan mampu mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariah. Selamat 1 abad Nahdlatul Ulama.